Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap baik dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Ya, pada hari ini Bu Puspa akan memberikan materi tentang syarat-syarat memasuki tempat suci agama Hindu. Jadi, pada saat kita memasuki tempat suci atau pura dalam agama Hindu, itu memiliki syarat-syarat. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Silakan simak video berikut. Untuk memasuki tempat suci ini, tujuannya adalah supaya kesucian tempat suci tersebut tetap terjaga. Jadi kesucian pura tersebut bisa tetap terjaga. Nah, apa saja? Jadi kita tidak boleh memasuki tempat suci atau pura tersebut dalam keadaan cuntake. Nah, apa itu cuntake? Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Kemudian dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Kemudian pada saat ke pura itu berpakaian yang sopan dan baik. Kemudian tentunya dengan berpakaian yang bersih dan rapi. Nah, jadi syarat-syarat untuk memasuki tempat suci agama Hindu ini, kita harus selalu mematuhi syarat-syarat tempat suci ini supaya kesucian tempat suci tersebut tetap bisa terjaga kesuciannya atau kesakralannya, ya. Nah, apa itu cuntake? Jadi cuntake ini adalah suatu keadaan tidak suci menurut agama Hindu atau disebut dengan sebel. Jadi cuntake ini biasa disebut dengan kata sebel. Jadi kalau kalian di masyarakat mendengar kata sebel, berarti seseorang tersebut dalam keadaan cuntake atau sebel atau tidak boleh memasuki tempat-tempat suci atau melakukan persembahyangan seperti itu. Umumnya cuntake ini atau sebel ini disebabkan karena adanya kematian dalam sanak keluarga, sehingga dalam suatu keluarga tersebut tidak boleh memasuki tempat-tempat suci atau pura ataupun melaksanakan persembahyangan di pura umum seperti itu. Kemudian penyebab sebel atau cuntake lainnya tersebut juga disebutkan dalam himpunan keputusan seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu bagian 1-15 tahun 1985 menyebutkan bahwa cuntake ini atau disebabkan seorang tersebut karena haid atau menstruasi. Jadi seorang atau perempuan dalam keadaan haid atau menstruasi itu tidak boleh melaksanakan persembahyangan atau pergi ke tempat-tempat suci tersebut karena bisa mengganggu kesucian dari pura tersebut atau tempat suci tersebut. Kemudian sebel karena wanita sedang bersalin. Jadi wanita yang sedang melahirkan tersebut juga itu termasuk dalam keadaan cuntake. Kemudian sebel karena keguguran kandungan. Kemudian sebel karena sakit atau sakit kelainan juga disebut dengan cuntake. Mungkin di sini sakit kelainan itu seperti orang gila, ya. Jadi tidak boleh memasuki tempat suci. Berikutnya sebel karena perkawinan. Nah, perkawinan atau upacara pernikahan ini juga mengakibatkan seseorang yang sedang melaksanakan pernikahan tersebut disebut dengan cuntake, dan mereka tidak bisa memasuki tempat-tempat suci atau melakukan persembahyangan di pura-pura umum hanya beberapa hari saja. Maka dari itu
Upacara perkawinan atau pernikahan di Bali dalam umat agama Hindu juga menyebabkan sebel atau cuntake ini. Kemudian sebel karena gamil gamana. Nah, apa itu gamil? Ya, gamil gamana ini adalah perkawinan yang tidak wajar, seperti melakukan pernikahan dengan ibu kandung atau anak kandung. Jadi seperti itu disalahkan sehingga menyebabkan cuntake atau sebel. Kemudian sebel karena hamil tanpa biakawan. Jadi seseorang yang sedang hamil di luar nikah atau tanpa upacara dan tanpa sesajen biakawanan ini juga menyebabkan cuntake atau sebel. Kemudian sebel karena orang lahir dari kehamilan tanpa upacara. Nah, ketika dia sudah lahir tanpa dan dari kehamilan tanpa upacara tersebut juga disebut cuntake atau sebel. Nah, jadi cuntake ini mempunyai rentan waktu yang ditentukan dari sebel atau cuntake ini berbeda-beda dari masing-masing jenis-jenis cuntake, dan masih banyak lagi yang lainnya, jenis-jenis cuntake lainnya. Anak-anak boleh mencarinya di referensi-referensi atau buku-buku yang lainnya. Selanjutnya ibu akan jelaskan syarat berikutnya adalah pakaian adat ke pura haruslah sopan, beretika, dan mencerminkan kedamaian. Nah, diharapkan pada saat kita memasuki tempat suci atau pura, pada saat odalan, kita harus memakai pakaian yang sopan, beretika yang baik, dan mencerminkan kedamaian. Nah, misalnya pada saat odalan kita memakai pakaian yang sopan, yaitu pakaian yang menutupi badan, kemudian berwarna putih. Jadi dianjurkan untuk berwarna putih. Kenapa begitu? Karena putih itu melambangkan kesucian. Jadi kesucian itu akan mempengaruhi diri kita atau pikiran kita untuk selalu berbuat dharma, ya. Jadi pada saat memasuki pura, pakaian yang digunakan adalah pakaian adat ke pura, yaitu sopan, beretika, dan mencerminkan kedamaian. Ya, di sini makna pakaian adat ke pura kita bagi 3, yaitu pada bagian atas, pada bagian kepala itu disebut dengan simbol dewa, jadi sebagai simbol dewa. Kemudian pada bagian tengah dari bawah leher atau dada sampai pinggang sebagai simbol manusia. Kemudian bagian bawah dari pinggang sampai ujung yaitu kaki sebagai simbol buta. Nah, yang pertama, bagian atas dari kepala yaitu simbol dari dewa. Nah, bagian kepala diistilahkan dengan Prabu, yaitu tempat bersemayamnya dewa, di mana akal dan pikiran ini adalah awal dari semua perbuatan yang diberkati oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan berasal dari pikiran. Pikiranlah yang memacu perbuatan kita pertama kali untuk selalu berbuat baik, ya. Maka dari itu pada saat ke pura, kaum putra itu menggunakan yang namanya udang. Jadi di kepalanya itu menggunakan udang, yaitu sebagai lambang pemusatan pikiran, dengan ujung menghadap ke atas sebagai simbol penghormatan pada Sang Hyang Aji Akasa. Jadi ujung udangnya yang diikat itu harus menghadap ke atas, yaitu simbol penghormatan kepada Sang Hyang Aji Akasa, di mana supaya pemusatan pikiran kita selalu mengarah ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian pada kaum wanita atau perempuan, rambut dihias dengan pepusungan. Nah, secara umumnya ada 3 jenis pusungan. Yang pertama, pusung gonjer. Nah, di sini pusung gonjer ini
digunakan oleh putri yang masih lajang atau belum menikah. Pusung gonjer juga sebagai simbol keindahan sebagai mahkota dan sebagai stananya Trimurti. Yang kedua, pusung tagel atau memakai sanggul adalah untuk putri yang sudah menikah. Kemudian yang ketiga, pusung potgale atau pusung kekupu. Nah, pusung ini digunakan khusus atau biasanya dipakai oleh peranda atau pedanda istri ya. Jadi hanya dipusung seperti kekupu di atas kepalanya. Nah, jadi anak-anak baik putra maupun putri pada saat memasuki atau pada saat bersembahyang ke pura, putra itu menggunakan udeng dan cara pemakaiannya yaitu ujung udeng menghadap ke atas supaya pemusatan pikirannya itu lebih tajam seperti itu. Nah, jadi anak-anak putra pada saat persembahyangan menggunakan udeng, kemudian anak-anak putri yang rambutnya panjang, tolong pada saat persembahyangan diikat rambutnya atau dipusung ya, supaya tidak mengganggu persembahyangan. Jadi kalau sampai mengganggu itu pemusatan pikiran menjadi terganggu seperti itu. Makanya pada saat persembahyangan rambut harus diikat atau dipusung. Selanjutnya pada bagian tengah, yaitu dari bagian bawah leher atau dada sampai pinggang yang simbol dari manusia. Nah, pada saat ke pura pakaian yang digunakan adalah pakaian yang bersih. Jadi di badan kita ditutupi dengan pakaian, yaitu para pria itu menggunakan sapari boleh, ataupun baju adat kepura lainnya yang berwarna putih. Kemudian untuk putri atau wanita itu menggunakan kebaya putih. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kejernihan pikiran dalam diri manusia. Nah, setelah itu di pinggang menggunakan selendang atau senteng, yaitu bermakna sebagai pengikat niat buruk dalam jiwa manusia. Nah, supaya niat buruk tidak timbul dan membuat kegaduhan. Jadi selendang ini digunakan setelah kita memakai kamen ya. Jadi selendang yang digunakan oleh laki-laki atau putra ditutupi oleh separi. Nah, jadi setelah pemakaian kamen akan digunakan selendang atau senteng tersebut untuk mengikat pinggang kita atau mengikat kamen supaya tidak melorot seperti itu. Nah, gunanya atau tujuannya atau simbolnya sebagai pengikat niat buruk dalam jiwa manusia seperti itu. Kalau perempuan selendangnya terlihat di pinggang, jadi setelah memakai kamen dan memakai kebaya dipakailah selendang tersebut. Selanjutnya pada bagian bawah pinggang sampai ujung, yaitu simbol buta. Umumnya kamen atau jadi pada dari pinggang sampai kaki itu ditutupi dengan kamen atau kain yang digunakan untuk membalut dari pinggang sampai kaki. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ikatan selendang yang mengikat pinggang haruslah kuat, karena itu sebagai simbol buta tidak akan bisa memasuki tubuh manusia ke atas, apalagi ke bagian dewa atau kepala. Jadi pemusatan pikirannya tidak diganggu oleh simbol buta tersebut. Jadi itulah gunanya sentang atau selendang, yaitu sebagai pengikat karena simbol buta supaya tidak memasuki tubuh manusia bagian atas ya. Nah, upaya-upaya dalam melestarikan tempat suci selain berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, kemudian menghindari cuntake-cuntake tersebut, yang lainnya adalah melaksanakan pancayatnya, baik itu dewayatnya, butayatnya, fitrayatnya. Nah, seperti melaksanakan pancayatnya, dewayatnya itu
melaksanakan ngayah di pura, yaitu menjajahitan pada saat odalan. Kemudian pada saat odalan mempersembahkan tarian-tarian suci keagamaan seperti tarian rejang. Kemudian pada saat odalan juga melaksanakan persembahan, atau kita sebagai umat Hindu selalu membawa sesajen atau mempersembahkan banten atau sodo ke pura tersebut. Menjaga kesucian dan kesakralan tempat suci. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi, menjaga kesucian dan kesakralan tempat suci yaitu dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, kemudian tidak melakukan perbuatan yang tidak baik seperti berkelahi, kemudian minum minuman keras di pura itu tidak boleh, kemudian mencuri itu juga tidak boleh. Kemudian merawat bangunan tempat suci. Nah, ketika bangunan tempat suci tersebut hancur atau rusak, kita wajib melakukan perbaikan terhadap bangunan tempat suci tersebut supaya menjadi lebih indah. Kemudian kelestarian dan keasliannya tetap terjaga, yaitu dengan selalu membersihkan atau menyapu sampah-sampah yang ada di pura, atau pada saat memulai odalan rumput-rumputnya sangat banyak, itu bisa dilakukan pembersihan dengan ngayah seperti itu. Nah, itu tadi upaya-upaya dalam melestarikan tempat suci. Nah, jika anak-anak mempunyai atau bisa menjelaskan upaya-upaya dalam melestarikan tempat suci selain yang Ibu jelaskan di sini, boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada hal yang belum Ibu sampaikan di sini. Boleh anak-anak komentar dan ikut berpartisipasi untuk menambah wawasan bagi kita semua. Anak-anak bisa mencari referensi-referensi lainnya untuk penambahan materi ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta share sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.